Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pembahagian hukum nun mati ataupun tanwin. Baiklah, hukum nun mati ataupun nun mati biasa juga disebut dengan nun yang berharkat sukun. Kemudian tanwin ditandai juga dengan baris an, in dan un, ataupun disebut dengan fathatain, kasratain ataupun dhammatain. Jadi apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf hijaiyah, maka akan terbentuk menjadi beberapa hukum. Di antaranya hukum izhar, hukum idgham, hukum ikhfa dan hukum iklab. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama, hukum izhar. Hukum izhar menurut bahasa ialah jelas, sedangkan izhar menurut istilah ialah mempunyai arti melafalkan huruf izhar dari tempat keluarnya huruf tanpa disertai dengan dengung. Huruf izhar terdiri dari 6 huruf, yaitu huruf ha, huruf kha, ain, gha, ha, alif ataupun hamzah. Jadi dasar bacaan izhar ialah apabila nun mati ataupun tanwin yang berjumpa dengan huruf izhar maka dibaca dengan jelas. Oke, kita akan memberikan contoh seperti ini. Huruf izhar, kita lihat huruf izhar. Tadi apabila nun mati yang berjumpa ataupun tanwin berjumpa dengan huruf izhar maka dibaca dengan jelas. Sekarang nun matinya, nun mati ataupun nun sukun yang berjumpa dengan huruf izhar, contohnya seperti ini. Min hasanatin, nun mati berjumpa dengan ha. Kemudian min khaufin, nun mati berjumpa dengan huruf kha. Man alima, nun mati berjumpa dengan huruf ain. Min ghillin, nun mati berjumpa dengan huruf gha. Kemudian huruf ha. In huwa, kemudian huruf alif ataupun hamzah. Liman amanah, fokus kepada nun mati ataupun nun sukunnya yang bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca dengan jelas. Kemudian tadi nun mati ataupun tanwin, kita lihat di sini. Sekarang tanwin, fathatain, kasratain ataupun dhammatain ketika berjumpa dengan huruf izhar maka dibaca dengan jelas. Kita lihat contohnya. Alimun hakim, tanwin berjumpa dengan huruf ha. Syai'in khalaqah, tanwin berjumpa dengan huruf kha. Hasratan alaihim, tanwin berjumpa dengan huruf ain. Azizun ghafur, tanwin berjumpa dengan huruf gha. Kemudian huruf ha. Jurufin harin, tanwinnya yang kita lihat berjumpa dengan huruf ha. Bi'adzabin alim, tanwinnya berjumpa dengan huruf alif. Jadi sekali lagi, apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf izhar, maka hukum bacaan tersebut dibaca dengan jelas, tidak dibaca dengan dengung. Baiklah, kita masuki tentang hukum yang kedua, yaitu idgham. Idgham menurut bahasa ialah memasukkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sedangkan idgham menurut istilah ialah bertemunya huruf nun sukun ataupun tanwin dengan huruf yang berharkat sehingga huruf tersebut mirip dengan huruf yang bertasydid. Kemudian di sini idgham itu terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama itu idgham bila gunnah dan yang kedua itu idgham bi gunnah dan yang kedua itu idgham bila gunnah. Baiklah, kita akan membahas tentang yang pertama itu membahas tentang idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah memasukkan dengan dengung. Jadi apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu huruf ya, waw, mim dan nun, maka hukum bacaan tersebut kita baca dengan dengung. Seperti contohnya, kita lihat contohnya. Jadi sekarang pertama kita masuki yang nun matinya. Nun matinya bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, yaitu yang pertama may yasha. Kemudian min waraihim, mim ma'lumin,
min ni'matin. Kita fokus kepada nunnya yang berjumpa dengan huruf idgham bi gunnah, maka hukum bacaan tersebut dibaca dengan dengung. Kemudian contoh tanwinnya. Ingat, contoh tanwinnya fathatain, kasratain ataupun dhammatain ketika berjumpa dengan huruf idgham bi gunnah ya waw mim nun, maka hukum bacaan tersebut dibaca dengan dengung. Khairan yarah bukratan wa asila malam mamdudah hittatun naghfir lakum. Ingat, kita lihat di sini tanwinnya. Tanwinnya yang berjumpa dengan huruf idgham bi gunnah, maka hukum bacaan tersebut dibaca dengan dengung. Sekali lagi, idgham bi gunnah ialah memasukkan dengan dengung apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ya, waw, mim dan nun, maka dibaca dengan dengung. Baiklah, yang sekarang pembagian yang kedua dari idgham yaitu idgham bila gunnah, memasukkan dengan tanpa dengung. Jadi apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf lam dan ro, maka bacaan tersebut dibaca tidak dengung. Oke, kita masuki contohnya seperti ini. Huruf idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Jadi apabila nun mati berjumpa dengan huruf lam dan ro, seperti contoh ini, illam yu'minu mirrabbihim, maka dibaca tidak dengung. Begitu juga dengan tanwin aklal lamma, kemudian ghafurur rahim. Jadi apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf idgham bila gunnah yaitu huruf lam dan ro, maka hukum bacaan tersebut dibaca tidak dengung. Beda dengan idgham bi gunnah. Sekali lagi, idgham bi gunnah dibaca dengan dengung, tetapi idgham bila gunnah dibaca tanpa dengung. Baiklah, untuk hukum ikhfa dan hukum iklab akan disampaikan oleh Miss Fitriani Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita lanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Miss Nurul, yaitu hukum nun mati dan tanwin, yaitu tentang idgham dan ikhfa. Selanjutnya akan bersama Miss Fitriani Nasution akan menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin, yaitu iklab dari ikhfa. Oke, tidak berpanjang lebar. Selanjutnya kita akan masuk pengertian apa sih iklab itu. Iklab adalah menurut bahasa artinya membalikkan, sementara menurut istilah iklab adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf iklab. Berapa ya Miss huruf iklab? Huruf iklab hanya satu. Ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ba. Nah, disebut dia hukumnya iklab. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya ialah dengan membalikkan bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi huruf mim. Contohnya, alimun bima. Harusnya alimun berubah dibalikkan bunyinya menjadi alimun bima. Selanjutnya, contoh berikutnya adalah min ba'dihim. Harusnya membacanya min ba'dihim secara bahasanya. Jadi kita baca dengan min ba'dihim. Itulah dia mengenai ikhfa. Selanjutnya akan kita bahas mengenai ikhfa. Apa sih pengertian dari ikhfa? Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Ikhfa itu mempunyai huruf 15. Untuk mudah mengingatnya, selain daripada huruf izhar, idgham dan iklab, maka selanjutnya adalah huruf ikhfa. Ikhfa itu sendiri ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf itu, maka hukumnya ikhfa. Cara membacanya gimana? Ialah dengan cara menyamarkan. Ikhfa itu terbagi 3. Untuk mengetahui atau menambah pengetahuan kita bahwa ikhfa yang pertama itu adalah ikhfa kubro atau ikhfa akrob. Apa sih Miss pengertian dari ikhfa akrob itu? Ketika huruf makhrajnya ini dekat dengan nun. Hurufnya adalah po, ta, dan da. Contohnya, mil
tilqa'i min tilqa'i min duni sa'idan thayyiba. Jadi bunyinya itu antara nun dan huruf yang tiga ini, po, ta, dan da. Huruf mulut kita ini bersiap-siap untuk menyebutkan po, ta, dan da. Selanjutnya ada huruf ikhfa sughar atau ikhfa ab'ad, yaitu makhraj hurufnya ini, huruf ikhfa-nya ini jauh dari makhraj huruf nun. Apa aja hurufnya ini? Cuma ada dua, po dan ka, dan membacanya samar antara huruf mereka berdua ini. Bunyinya seperti huruf e. Qawlan karima, qawlan karima min qabli. Dan ingat panjangnya dua harokat. Selanjutnya terakhir adalah ikhfa wusta atau ikhfa awsat. Ikhfa ini adalah di tengah-tengah huruf makhraj huruf nun, yaitu ada huruf ra, ja, za, sa, sha, so, do, zo, za, dan fa. Hurufnya ada 10. Dan contohnya al-solatihim, al-solatihim. Jadi jangan lupa anak-anak atau siapapun yang mendengarkan channel ini bahwa ikhfa itu cara membacanya adalah samar, dan ingat panjangnya adalah mutarokat. Dan tadi penjelasan Miss mengenai hukum nun mati dan tanwin. Insyaallah mudah-mudahan kiranya Ananda semuanya bisa mempraktikkan dan membaca Al-Quran lebih dimaknai lagi ilmu tajwidnya. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih bermanfaat kepada yang lainnya. Usikum wa nafsi taqwallah, wallahu a'lam.